Terkait dengan pergerakan fluktuatif nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini, bagaimana antisipasi atau mitigasi yang dilakukan oleh Danone Indonesia? Terima kasih Mbak Sasa. Seperti saya sebutkan lagi, bahwa kita perusahaan yang sudah lama beroperasi, sehingga yang seperti ini sudah pernah dialami. Sehingga perusahaan biasanya juga sudah melakukan antisipasi dengan skenario ABC gitu, baik dari segi keuangan maupun sourcing, supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas harga jual. Karena beberapa produk itu sangat sensitif. Kita nggak bisa yang misalnya harganya kita naikkan atau turunkan. Jadi meskipun nilai tukar rupiah ini semakin melemah, tapi tidak ada opsi ya Pak, harga di konsumen serta-merta langsung ditingkatkan atau naik gitu ya? Betul, jadi tidak bisa semudah itu. Jadi semuanya harus difikirkan. Mungkin production cost jadi meningkat karena meningkatan bahan baku. Tapi kita juga tidak bisa langsung serta-merta membebankan ke konsumen, sehingga harus ada beberapa skenario. Karena kalau juga harga tiba-tiba dinaikkan, ya mungkin akan mempengaruhi volume penjualan itu secara otomatis ya dari logika ekonomi. Makanya kita berharap ya pemerintah Amerika berganti, kemudian dunia juga jangan perang terus gitu, sehingga apa-apa stabil. Karena kalau konflik terus, kemudian supply dari negara-negara berkonflik itu juga sampai ke Indonesia, akhirnya fluktuatif dari bahan bakunya. Idealnya memang sebuah bahan baku bisa diperoleh dalam negeri, tapi kenyataannya kan tidak. Dunia ini kan sangat terintegrasi, sehingga bahkan yang mungkin Mbak Sasa pakai, saya pakai kayak gini, nggak ada komponen single country. Semua dari sourcing-nya pasti dari banyak negara. Itu tantangannya. Tapi sekali lagi, sebagai perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia dengan produk Aqua yang sudah 50 tahun lebih, SGM udah 70 tahun, tentu saja hal ini bukan yang pertama kali terjadi, namun semua boleh berharap, kita berharap semuanya akan membaik, kemudian nilai tukar rupiah juga stabil, sehingga bisnis juga lebih mudah untuk perencanaan dan juga untuk adjustment dari bagaimana strategi kita dalam menjual. Apalagi produk-produk Danone Indonesia kita tahu memiliki market share cukup besar ya Pak di tanah air, Aqua, SGM, nama-namanya yang cukup familiar di masyarakat. Lalu terkait dengan hal ini Pak, inovasi apa saja yang dilakukan oleh Danone Indonesia untuk terus memperluas pasar dan juga meningkatkan profit dari Danone Indonesia sendiri di tahun 2025 ini? Baik, kalau dilihat marketnya, misalnya kategori air minum dalam kemasan, di Indonesia sekarang sudah mungkin 2.000 merek yang ada di pasar. Tapi dengan populasi yang besar, kebutuhan air misalnya satu orang sehari minum 2 liter aja kan, dengan populasi demikian, opportunity-nya masih besar. Sehingga harusnya sektor ini atau masyarakat masih mampu menyerap ekspansi dari industri. Nah, Aqua sebagai market leader tentu saja inovasi yang terpenting bagaimana menjaga brand produk agar tetap relevan dari generasi ke generasi. Karena generasi muda yang baru mungkin dia punya lifestyle yang berbeda, makanya harus diedukasi. Kenapa harus kamu minum air yang sehat? Dengan begitu banyak opsi, begitu masuk mereka ke supermarket, ke warung, dilihat banyak banget produk, bagaimana tetap memilih? Kenapa harus memilih misalnya AMDK yang sehat gitu, yang murni? Karena misalnya kita semua tahu campaign misalnya di gula atau apa, moderate consumption is okay untuk beberapa, tapi yang paling penting misalnya anak Indonesia 4 dari 5 masih underhydrated, masih kurang hidrasi. Kemudian juga balita masih kurang zat besi, yang itu bisa ditawarkan dengan inovasi produk-produk. Misalnya di inovasi, kenapa susu di Indonesia misalnya diformulated? Karena kalau susu sapi segar tidak ada zat besinya. Ya, sementara kebutuhan zat besi anak-anak misalnya itu 7 kali lipat dari kita orang dewasa. Bukannya mereka kayak gitu. Sehingga itulah langsung diformulated, difortifikasi, kemudian dibikin mudah. Kenapa harus berbentuk bubuk misalnya? Tentu saja dengan bubuk harganya lebih ekonomis, sampah kemasannya juga bisa berkurang, kemudian didistribusikan lebih mudah karena expiry-nya bisa 2 tahun. Dan itu yang tetap dijaga. Jadi di bidang nutrisi kita terus tes kerjasama tentang kebutuhan gizi anak Indonesia, karena pola makan anak dari Aceh sampai Papua mungkin berbeda. Sementara mereka memiliki hak yang sama untuk gizinya terpenuhi. Nah, kalau dari makanan sehari-hari ada yang kurang zat gizinya,
maka perlu dilengkapi. Dan kenapa ada industri yang nutrisi buat anak, karena memang diformulasikan untuk bisa melengkapi gizi, karena makanan sehari-hari mungkin ada yang bolong zat gizinya. Karena manusia itu sebenarnya kan yang dibutuhkan zat gizinya, tapi kita nggak makan vitamin satu-satu, tapi kita makan makanan. Dan manusia punya alat perasa, sehingga apapun makanannya harus cocok di lidah anak-anak. Kalau nggak, dia nggak akan makan. Begitu makan, masuk ke dalam perut juga harus diserap. Kalau nggak diserap, maka juga sia-sia karena akan terbuang lagi. Nah, itulah di situ perannya industri food science. Kemudian hidrasi juga. Misalnya dulu kita merebus air. Air direbus, bakterinya mati. Tapi kalau di air itu ada logam berat, ada apa dari sumber airnya, maka akan mengganggu di proses misalnya ginjal. Nah, makanya kenapa begitu industri Amerika harus menawarkan, kita difilter loh, kita dibikin cara proses supaya air ini aman, maka proses disinfektasinya melakukan seperti ini loh gitu. Tapi di Aqua selain kita pastikan bahwa produk hasil proses itu juga sehat, memenuhi hidrasi tubuh kita juga memikirkan bagaimana supaya kemasannya tidak nyampah. Sehingga 70% dari bisnis Aqua itu menggunakan kemasan guna ulang. Ya, jadi itu yang juga penting. Jadi kita ingin manusianya sehat, alamnya juga sehat. Kalau nggak sustainable. Tanpa air tidak ada Aqua. Maka kita juga harus pastikan sumber air juga tetap terjaga. Tentunya langkah ini menunjukkan komitmen Danone Indonesia tidak hanya mengejar profit, tapi juga terus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Boleh dielaborasikan lebih lanjut, Pak, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Danone Indonesia terkait dengan keberlanjutan dan juga bagaimana ke depannya? Salah satu mungkin yang tadi relevan adalah dengan berita yang pertama. Kita adalah salah satu dari FMCG yang pertama yang tersertifikasi B Corp dari B Lab di Amerika. B Corp itu sertifikasi prosesnya itu sulit, ya. Jadi bagaimana perilaku di tempat kerja, di workplace, di marketplace, di environment, di sosial itu semua dinilai. Nah, kenapa kita capek-capek ikut itu? Padahal volunteer gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita mau, seperti slogan B Corp adalah business as a force for good. Jadi bisnis itu kekuatan untuk kebaikan. Business is not part of the problem, tapi part of the solution di masyarakat. Nah, itulah kenapa di Danone kita punya namanya Danone Impact Journey yang di-measure. Bagaimana impact kita ke kesehatan, ke lingkungan, ke sosial itu di-measure, dan itu mandatory ya dari pusat. Auditnya banyak sekali. Kenapa capek-capek kayak gitu? Karena udah lewat tuh yang profit making, hanya mikir ke bisnis saja. Karena bagaimana kita melakukan bisnis, begitu keluar rumah, alamnya rusak. Kita begitu juga secara sosial. Bagaimana kita menjual kalau masyarakatnya miskin? Nggak bisa beli. Jadi semuanya harus saling melengkapi. Dan itulah yang mungkin di pemain industri harus lebih banyak lagi yang concern, tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tapi make sure dampak sosial dan environment-nya juga terjaga.